Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, dalam menghadapi masalah yang tidak selesai, sampai ada titik lelah menghadapinya, saya hanya bisa introspeksi diri, banyak zikir dan terus berdoa dengan harapan pertolongan Allah yang terbaik. Bagaimana dengan sikap saya Ustadz? Ya, Anda bilang ujian tuh kok tidak selesai-selesai. Emang sampai Anda wafat, sampai saya wafat, ujian mah gak akan selesai. Jadi jangan mengatakan ini ujian selesai nih, gak ada. Selama kita hidup, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa akan merasakan mati. Wa nabluukum, nah ini. Dan selama dalam perjalanan hidup itu, kami akan mengujimu. Kami akan mengujimu. Bisyarri wal khair. Dengan kebaikan ataupun keburukan. Jadi kalau Anda merasa kok ujian teh nggak selesai-selesai, ya memang baru selesai kalau kita wafat. Wa ilaina turja'un. Dan kepada kami kalian akan berpulang, firman Allah. Jadi selama kita hidup, maka ujian demi ujian akan kita lewati. Jangan pernah mengatakan selesai dari ujian. Tidak selesai. Hanya ada ujian yang dirasakan enak dan tidak enak. Ada orang yang diuji dengan kekurangan harta. Bertahan terus. Akhirnya ekonominya makin baik. Dan dia menjadi orang yang settle. Pertanyaannya, apakah dengan settle dia, dengan kuatnya dia bidang ekonomi, ujian itu selesai? Oh tidak. Belum selesai selama kita hidup. Hanya dia pindah dari ujian kekurangan harta pada ujian berlimpahnya harta. Gitu. Jadi artinya ujian ini tidak akan pernah selesai. Saat kita muda, kita capek, diuji untuk mencari nafkah, mendidik anak, membesarkan anak. Sekarang anak-anak kita sudah berhasil, sudah sukses. Ada ujian berikutnya. Penyakit A, B, C, D ada pada tubuh kita. Jadi ujian itu Anda pahami bahwa ujian itu tidak akan ada ujung gitu. Itu pahami dulu gitu. Bahwa Anda introspeksi diri, banyak berdoa, mohon pertolongan pada Allah. Itu langkah yang betul gitu. Itu langkah yang benar. Karena kita harus memaknai seluruh yang menimpa diri kita. Emang orang yang rugi adalah orang yang tidak bisa mengambil makna dari peristiwa yang menimpanya. Maka tugas kita adalah bagaimana mengambil makna, mengambil pelajaran, mengambil hikmah. Karena yu'til hikmat wa ma yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberi hikmah itu kemampuan mengambil pelajaran dari satu peristiwa. Faqad utiya khairan katsira. Maka sungguh dia telah diberi kebaikan yang banyak. Artinya kita hadapi ujian dengan lapang hati. Jadi kalau dapat ujian mah terima aja dulu. Walau annahum radu ma atahumullah. Sekiranya mereka menerima dengan lapang hati apa yang Allah berikan. Jadi rumus pertama mah kudu menerima dengan lapang hati. Makanya ada kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kalimat untuk supaya kita berlapang hati. Nah begitu kita punya kelapangan hati, akan ada energi-energi untuk bisa menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Selesai dari masalah A, akan masuk ke masalah B dan seterusnya. Ya. Wallahu a'lam bishawab.